Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Absurd part yang ke-34. Di part sebelumnya terjadi kiamat zombie di kota Tianquang, dan di part kali ini kiamat zombie sudah sampai di kota Yongle. Komandan Suyi dan teman-teman lama Huangsang berjuang mati-matian melawan gelombang zombie ini. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Pelatih Feng memberitahu para muridnya kalau terjadi kekacauan di kota Tianquang. Chow Meng mendengar berita bahwa di kota Tianquang telah terjadi kiamat zombie, mirip seperti Resident Evil ataupun film-film zombie yang lain. Berhubung kota Yongle sudah tidak berhubungan dengan kota Tianquang selama setahun lebih, bisa saja ini adalah berita hoax. Mereka berlima harus berhati-hati terhadap berita hoax. Chow Meng berharap semoga saja berita tersebut beneran hoax. Soalnya nggak lucu kalau beneran terjadi kiamat zombie. Hei Misu, menurutmu kalau beneran terjadi kiamat zombie, Huangsang bakalan nyelamatin kita nggak ya? Tanya Yu Qiong. Kayaknya nggak mungkin deh. Huangsang kan ada di selatan, dan itu sangat jauh dari posisi kita sekarang, balas Misu. Tapi kenyataannya di Google Map, Huangsang sedang menuju ke kota Yongle yang berada di area B. Huangsang sedang menuju ke kota Yongle naik T-Rex. Ayo cepat, kalau lamban kupukul kau, ujar Huangsang. Kemudian panel berpindah ke distrik Greenset. Meskipun kekacauan di kota Tianquang itu masih rumor, Komandan Suyi menyuruh mereka semua untuk tetap siaga. Kita harus selalu siap menghadapi bahaya yang mengancam distrik Greenset, tegas Komandan Suyi. Bersiap untuk apa, Komandan? Tanya Misu dan yang lainnya. Komandan Suyi menerangkan kalau tujuan camp Greenset adalah melatih para Awakener untuk bertambah kuat, sehingga bisa melindungi ratusan ribu warga sipil di kota Yongle, khususnya di distrik Greenset. Jika pertempuran sungguh terjadi, Komandan berharap agar semua orang bisa bertarung dengan gagah berani. Siap, ucap mereka berlima dengan tegas. Tiba-tiba ada telepon yang masuk, dan itu adalah telepon dari Kaisar Li. Halo Komandan Suyi, apa kau sudah mendengar rumor tentang kekacauan yang terjadi di kota Tianquang? Tanya Kaisar Li. Dirinya ingin mendengar pendapat dari Komandan Suyi. Jujur Li, Komandan Suyi memang ingin menghubungi Kaisar Li dan menyuruhnya untuk mengirim seorang agen buat memeriksa kekacauan yang terjadi di kota Tianquang. Kekacauan ini berasal dari area utara. Jika wabah zombie beneran terjadi, maka distrik Fuqiang akan berada dalam bahaya. Dasar Suyi bocil, kok meremehkanku? Ujar Kaisar Li. Ternyata Kaisar Li sudah mendengar tentang virus zombinya. Virus itu dikembangkan oleh ilmuwan. Karena ini merupakan virus buatan, maka Kaisar Li yakin kalau laboratorium akan segera menemukan vaksinnya. Sedangkan laboratorium yang dimaksud Kaisar Li sudah runtuh. Para ilmuwan di sana sudah terinfeksi dengan virus zombie. Zombie itu hanyalah orang biasa. Para Awakener yang ada di kota pasti bisa mengatasinya, ujar Kaisar Li dengan penuh keyakinan. Tapi di lapangan, para Awakener ini dibuat kesulitan melawan gelombang zombie ini. Bahkan si gendut yang merupakan seorang Awakener juga ikut terinfeksi, dan membuatnya menjadi zombie Awakener yang jauh lebih kuat dari zombie biasa. Kota Yongle dilindungi oleh kekuatan besarku, jadi jangan meremehkanku, oke? Ucap Kaisar Li ke Komandan Suyi. Apapun yang terjadi, aku pasti bisa mengatasi semua bahaya yang mengancam kota Yongle, tegas Kaisar Li. Halo markas pusat,
kami butuh bantuan, ujar Randy lewat telepon. Lalu dia menerima kabar bahwa ketua tim telah kabur dan di markas pusat sudah tidak ada orang lain lagi yang bisa diandalkan. Dengan ini, kota Tianquan resmi runtuh tanpa adanya perlawanan yang berarti. Kemudian, panel berpindah ke distrik Greenset. Lewat proyektor, Kaisar Li meyakinkan pihak Greenset kalau kota Tianquan akan baik-baik saja. Kau itu sebenarnya sudah mengirim orang ke sana apa belum? Cepat cari informasi yang sesungguhnya ke sana, tegas Komandan Suyi. Kaisar Li tetap kekeh kalau di sana itu tidak ada apa-apa. Jika zombie itu beneran ada, maka mereka tidak akan bisa menyeberangi sungai besar yang memisahkan kota mereka. Jadi kau mengirim orang apa enggak? Tanya Komandan Suyi yang membuat Kaisar Li semakin kesal. Malam harinya, panel berpindah ke perbatasan utara kota Yongle. Burung rasa coklat ini terlihat terinfeksi virus zombie. Lalu dengan sigap, si Abu memakan burung rasa coklat itu. Karena sedang kelaparan, si Abu memakan burung rasa coklat itu dengan sangat lahap. Tiba-tiba, si Abu langsung terdiam dan terus menatap ke arah bulan purnama. Dan tak lama kemudian, si Abu langsung berubah menjadi kucing zombie. Singkat cerita, si Abu yang sudah terinfeksi dengan virus zombie sudah dikalahkan oleh tim keamanan kota Yongle. Woi Bagas, kau nggak akan jadi zombie kan? Kalau jadi zombie, jangan menggigitku, oke? Ucap Imron. Bagas pun mengiyakannya. Kalau ada tanda-tanda dirinya jadi zombie, maka dia akan menembak dirinya terlebih dahulu. Lalu panel berpindah ke camp Greenset. Komandan Suyi mengingatkan untuk melupakan Kaisar Li dan bersiap untuk bertempur. Komandan Suyi juga menyuruh para bawahannya untuk mengaktifkan HP selama 24 jam. Jika terjadi sesuatu yang genting, mereka harus saling mengabari satu sama lain. Situasi saat ini mungkin lebih buruk, soalnya kota Tianquan benar-benar sudah hilang kontak. Di era Reiki, apapun bisa terjadi. Kita harus selalu siap siaga terhadap krisis apapun. Jangan pernah ragu-ragu, tegas Komandan Suyi. Siap komandan, balas mereka semua dengan tegas. Mereka pun mulai rapat untuk membahas pertahanan distrik Greenset. Kemudian panel berpindah ke tempat Hu Xiaoyu yang sedang OTW ke timnya. Dia menyuruh Wang Douji untuk tidak melakukan apapun sebelum dirinya sampai. Tapi lewat telepon, Wang Douji menyuruh Xiaoyu untuk tidak pergi ke kota Tianquan. Dia juga menjelaskan kondisi yang ada di sana. Keluarga Huo sudah dikalahkan oleh keluarga Hu. Mereka lari dan merampas banyak sumber daya. Lalu virus berbahaya juga menyebar dari laboratorium keluarga Hu. Xiaoyu yakin kalau ini pasti ulah Huli. Dia bertanya-tanya, kenapa Huli bisa terlibat dengan hal ini? Wang Douji pergi untuk memeriksa kebenarannya. Tapi Xiaoyu memerintahkan Wang Douji untuk menunggu dirinya. Tapi Wang Douji tidak mendengarkan dan langsung menutup teleponnya. Kemudian panel berpindah ke tempat Huang Shang. Dirinya mengucapkan terima kasih sama si T-Rex dan menyuruhnya pergi. Cooldown skill spiritual enchant masih sekitar setengah jam lagi. Huang Shang berpikir untuk menangkap T-Rex lain dan mengendarainya. Tiba-tiba Huang Shang menemukan sebuah kerang yang aneh. Tiba-tiba kerang itu mengeluarkan sebuah gelombang elektromagnetik yang aneh. Tiba-tiba Huang Shang kembali ke waktu saat sampai di tepi pantai ini. Loh, kenapa kau balik lagi? Tubuhmu kan udah capek. Sana pergi, ujar Huang Shang sambil menyuruh si T-Rex pergi. Lalu Huang Shang merasa seperti deja vu dan berpikir apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Tiba-tiba gelombang elektromagnetik yang sama mulai muncul kembali. Dan Huang Shang pun kembali lagi ke saat-saat di mana dirinya baru sampai ke pesisir pantai ini.
Sialan, sepertinya aku sedang dalam masalah, ujar Huang Shang. Kemudian panel berpindah ke kota Yongle, distrik Fujian. Kita diperlihatkan dengan si Bagas yang sudah menunjukkan tanda-tanda mau jadi zombie. Dia langsung mengambil pistolnya. Dia menguatkan tekad untuk menembak dirinya sendiri sebelum jadi zombie. Tapi sebelum berhasil menembak, Bagas sudah tidak sadarkan diri terlebih dulu. Dan ladalah, Bagas pun sudah jadi zombie sepenuhnya. Halo Gas, nih ku bawakan makanan biar kau cepat sembuh, ucap Imron dengan polos. Akhirnya Imron pun digigit sama Bagas dan menjadi zombie. Lalu panel berpindah di kediaman Kaisar Lee. Di saat ada warganya yang jadi zombie, dia malah turu dengan tenangnya. Saat ini banyak warganet di distrik Fujian yang sudah jadi zombie. Di sebuah kafe, Sandy dan teman-temannya bingung kenapa hari ini sepi sekali. Lalu dari kejauhan, banyak kerumunan orang yang sedang berjalan menuju ke kafe mereka. Apa-apaan dengan orang-orang itu? Ujar Sandy dan kedua temannya yang terlihat keheranan. Lalu saat bangun tidur, Kaisar Lee mendapat laporan bahwa terjadi kiamat zombie di distrik Fujian. Kaisar Lee pun bersiap-siap untuk bertarung menghentikan kiamat zombie ini. Lalu panel berpindah ke kota Tianquan. Huang Daoji meminta kejelasan ke Huli. Kenapa dirinya melakukan hal ini? Huang Daoji juga yakin kalau Huli adalah seorang awakener pikiran sama seperti Chuya. Kekuatan Huli bisa memanipulasi virus dan mengendalikannya. Huli lupa-lupa ingat sama Huang Daoji, tapi dia yakin kalau Huang Daoji adalah pengikutnya Shouyu. Huang Daoji menyuruh Huli untuk segera menghentikan perbuatannya sekarang. Area domba adalah satu-satunya tempat yang aman bagi umat manusia. Pasti menyenangkan bisa bersama Shouyu setiap hari kan ya? Ujar Huli. Jangan mengalihkan pembicaraan. Sekarang hentikan perbuatanmu ini, tegas Huang Daoji. Emang siapa kau menyuruhku berhenti? Tanya Huli. Aku memang bukan siapa-siapa, tapi perbuatanmu ini sudah sangat keterlaluan, ujar Huang Daoji. Huli mengatakan dengan tegas kalau orang-orang itu sangat berdosa. Ini adalah ganjaran bagi umat manusia. Dan alangkah lebih baiknya dunia ini jika manusia-manusia seperti itu mati semua. Kemudian panel berpindah ke Camp Greenset. Distrik Fujian sedang dalam krisis. Kiamat zombie sudah sampai di sana. Jadi saat ini mereka harus mulai waspada. Rencana mereka adalah mengumpulkan semua awakener yang ada di distrik Greenset dan melindungi distrik Greenset dari segala sisi. Tiba-tiba ada telepon masuk dari Kaisar Lee. Kaisar Lee menginfokan kalau distrik Fujian sedang terjadi kekacauan. Sebagai orang terkuat di kota Yongle saat ini, Kaisar Lee berencana untuk menghentikan kiamat zombie ini sendirian. Yang artinya, Kaisar Lee akan menjadi pahlawan baru bagi kota Yongle. Meskipun Komandan Suyi tidak menyukai Kaisar Lee, Komandan Suyi tetap mendoakan keberhasilan Kaisar Lee. Lalu Komandan Suyi bertanya, jika Misu menerbangkan drone dari sini sekarang, kira-kira bisa sampai di distrik Fujian berapa lama? Misu menjawab, kalau itu normalnya perlu waktu selama 3 jam. Gak pakai lama, Misu langsung mengeluarkan semua drone yang dimiliki untuk memantau seluruh kota Yongle. Kemudian di perbatasan selatan distrik Fujian, salah satu drone milik Misu sedang menuju ke pusat kota. Di sisi Komandan Suyi, dirinya kembali mendiskusikan penyebaran zombie ini. Kiamat zombie berasal dari kota Tianquan yang berada di utara. Lalu penyebaran virus zombie ini paling banyak dari manusia. Mereka juga tidak tahu Kaisar Lee bisa menghentikan kiamat zombie ini atau tidak.
Jadi nggak ada pilihan lain selain meningkatkan pertahanan di bagian utara distrik Greenside. Untuk langkah awal, mereka memutus semua kontak dari dunia luar, lalu mengirim drone untuk memantau perkembangan di distrik Fukiang. Singkat cerita, salah satu drone musuh sudah sampai di distrik Fukiang. Terlihat kalau Kaisar Lee sedang berdiri di atas panggung sambil dikelilingi oleh para zombie. Kenapa Kaisar Lee dikelilingi oleh para zombie? Teriak Bang Kobo. Situasi yang terjadi saat ini lebih buruk dari yang diduga. Para zombie ini terlihat aneh karena menyorai Kaisar Lee. Pelatih Feng dan Komandan Suyi nggak nyangka kalau Kaisar Lee beneran bisa menghentikan para zombie ini. Lalu lewat drone, Komandan Suyi menawarkan bantuan ke Kaisar Lee. Dan nah nih, kenapa dia malah jadi zombie? Teriak Komandan Suyi dan semua orang yang ada di sana. Akhirnya tidak ada pilihan lain. Mereka harus menata ulang strategi karena ada zombie dengan ranah kardiak period tingkat menengah. Para pelatih masih nggak percaya kalau Kaisar Lee beneran jadi zombie. Ini akan menjadi pertempuran yang sulit karena mereka akan melawan zombie kardiak period tingkat menengah. Krisis zombie ini benar-benar menjadi masalah besar saat Kaisar Lee juga ikut jadi zombie. Dari layar, zombie Kaisar Lee terlihat seperti mengucapkan sesuatu. Komandan Suyi pun heran, Kaisar Lee ini ngomong apaan? Teriak Kaisar Lee. Ura! Teriak semua zombie yang ada di sana. Apa itu yang namanya konser zombie? Tanya Comeng. Komandan Suyi mengambil kesimpulan bahwa apabila seorang awakener ranah tinggi menjadi zombie, maka dia memiliki kesadaran subjektif dan memiliki kemampuan untuk memimpin para zombie biasa. Meskipun wujud zombie membuat mereka lebih kuat, tapi kecerdasan mereka mengalami penurunan. Ora, ayo bunuh Suyi! Teriak Kaisar Lee mode zombie. Lah, seberapa benci dia padaku? Ujar Komandan Suyi. Kemudian panel kembali ke kota Tiankuang. Dugaan Huang Doji benar. Namun virus yang diciptakan Huli itu tidak sepenuhnya mengendalikan manusia. Efeknya hanya memperkuat hasrat jahat dalam diri manusia. Semakin jahat seorang manusia, maka zombinya akan semakin mengerikan. Dan ini berlaku untuk sebaliknya. Huang Doji pun sudah nggak peduli lagi. Dia akan menghentikan Huli meskipun harus menggunakan cara kekerasan. Tiba-tiba, dua bersaudara ini muncul menghalau Huang Doji. Yang cewek ini bernama Huning, dan yang cowok ini bernama Huan. Mereka berdua sama-sama berada di ranah kardiak period tingkat lanjut. Huli menyuruh Huan dan Huning untuk mengatasi Huang Doji. Huang Doji yang dari tadi sudah menjadi Super Saiyan 1 tidak akan membiarkan Huli pergi. Dan dawar, terjadi ledakan yang cukup besar di markas Huli. Lalu panel berpindah ke distrik Fukiang. Kaisar Lee yang udah jadi zombie berniat menggigit Dong Limau dan Jiang Wenming. Yamete Kaisar Lee! Teriak Jiang Wenming. Yamete! Ucap Dong Limau. Kaisar Lee juga menggigit si dagu lebar dan si kacamata. Lalu di tempat Komandan Suyi, dia menyuruh semuanya untuk bergegas ke perbatasan utara Greenside. Dan tak lama setelah itu, kekuatan tempur sudah berkumpul di perbatasan utara distrik Greenside. Sedangkan Kaisar Lee terus menginfeksi awakener lain yang ada di distrik Fukiang dan distrik Hongyu. Lalu, Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. aliansi zombie yang dipimpin Kaisar Lee pun sudah terbentuk.
Komandan Suyi dan yang lainnya sudah bersiap menunggu kedatangan gelombang besar para zombie. Rencananya, para Awakener tingkat rendah akan melawan zombie dengan serangan jarak jauh. Terus Komandan Suyi juga mengingatkan untuk jangan sampai tergigit. Kalau tergigit, mereka akan langsung menjadi musuh yang kuat. Misu pun mengerti dengan perintah Komandan Suyi. Lalu si botak ayah Comeng ikut berjuang melindungi distrik Greenset. Dengan ini, semua kekuatan utama distrik Greenset sudah berkumpul. Pertempuran ini akan menjadi pertempuran yang sulit. Apapun yang terjadi, mereka harus menang. Dan inilah kekuatan tempur distrik Greenset sekarang. 1 orang cardiac period, 307 fusion period, 689 opening period, dan 2 orang basic period. Lalu Komandan Suyi menyuruh Misu untuk memeriksa keadaan. Misu langsung mengaktifkan gelombang radio untuk menghubungkannya dengan drone yang sudah ia sebar. Jumlah para zombie yang menyerang ada sekitar 5.000 orang. Dan itu perbedaan yang cukup jauh dengan kekuatan tempur distrik Greenset. Pertarungan berat tidak bisa dihindari. Ini adalah pertempuran hidup dan mati bagi distrik Greenset. Singkat cerita, para zombie sudah sampai di perbatasan utara kota Yongle. Komandan Suyi mengingatkan untuk jaga jarak dan jangan sampai tergigit. Para zombie pun mulai berlarian menyerbu distrik Greenset. Aktifkan dinding pelindung, ucap Komandan Suyi. Dinding baja pun menutup jalan para zombie ini. Lalu komandan menyuruh para pelatih untuk meningkatkan pertahanan dindingnya. Pelatih Feng dan pelatih robot mulai memperkuat dinding dengan skill pertahanan yang mereka miliki. Tapi beberapa zombie mampu menyelinap di sela-sela dinding. Dan wata! Comeng langsung menghajar para zombie itu dengan cepat. Lalu di sisi lain, Guangzhang dan Bang Kobo dan yang lainnya juga langsung membantai para zombie yang menyelinap masuk di antara dinding pertahanan yang mereka buat. Misu mulai bergerak di atas dinding pertahanan dan bersiap menyerang para zombie dengan serangan jarak jauh. Dan dawar! Para zombie pun langsung dibuat meledak. Lalu dari jauh, para zombie Awakener mulai menyerang. Pelatih Yuke langsung mengaktifkan skill Batang Zhongli untuk menghalau para zombie Awakener ini. Lalu pelatih Yunfeng langsung mengajar para zombie Awakener ini dengan skill tendangan beruntun. Zombie-zombie seperti kalian tidak akan bisa lewat, ujar pelatih Yuke dan pelatih Yunfeng. Lalu dari atas dinding pertahanan, Misu dan tim artileri menembakkan serangan jarak jauh untuk menghabisi para zombie ini. Misu melapor ke Komandan Suyi kalau operasi serangan jarak jauh berjalan dengan lancar. Tiba-tiba, Misu melapor kalau ada sesuatu yang absurd. Dari kejauhan, dia melihat sebuah pilar aneh. Ternyata yang berdiri di atas pilar zombie itu adalah Kaisar Li. Zombie-zombie itu lagi ngapain, Jir? Ucap mereka berempat yang terlihat keheranan. Aku bukan pilar, teriak Kaisar Li. Lalu Komandan Suyi menyuruh Misu untuk segera pergi dari tempat itu. Kaisar Li langsung menembakkan Dragon Ceremonial Cannon ke arah Misu. Dan dawar! Misu langsung menerima luka yang cukup parah. Dengan cepat, Yukyong mengaktifkan skill healing untuk menyembuhkan luka Misu. Karena Yukyong masih opening period, dia butuh waktu lama untuk menyembuhkan Misu. Di sisi lain, para zombie mulai menyerbu melalui celah besar yang dibuat oleh Kaisar Li. Yukyong yang masih di mode healing tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan para zombie ini. Dan sering. Komandan Suyi langsung memotong-motong zombie yang menyerang Misu dan Yukyong dengan skill Flash Ion Slash miliknya. Selama ada dirinya di sini, para zombie itu tidak akan bisa masuk ke dalam distrik Greenset. Anda benar, Komandan. Ayo kita lindungi distrik Greenset, teriak Bang Kobo dan para pelatih camp. Aku jadi semakin bersemangat, ujar Guangzhang sambil menjilat jempol yang ada darah zombinya.
Tiba-tiba, tolong aku Komandan Suyi, Guangzheng jadi zombie, teriak Bang Kobo. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.